Hai bro semua, kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Awalnya saya mau buat review detail mengenai si Infinix Hot 11s NFC. Akan tetapi karena sudah banyak YouTuber yang buat dan juga lebih detail dari saya mungkin ya, tapi topiknya tetap review, akan tetapi saya geser sedikit menjadi cocok gak sih Infinix Hot 11s NFC dipakai di tahun 2022? Langsung cek videonya. Jangan lupa untuk subscribe Bro Musa Konten, komen dan juga like video ini, dan juga sebarkan. Mungkin ada teman-teman kalian yang mau beli HP baru harga sejuta 2 jutaan, kalian sebarkan aja video ini, siapa tahu bisa menambah referensi mereka untuk membeli handphone yang baru. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten, terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. So, ini adalah Infinix Hot 11s NFC. Ini HP-nya udah saya unboxing. Video unboxingnya ada link di deskripsi atau di kolom komentar. Kalian bisa lihat aja di situ. Jadi HP ini udah saya pakai kurang lebih 1 mingguan ya. Saya beli dengan harga yang varian RAM 6, ROM 128GB adalah harganya sekitar 2,2 jutaan, sama ongkir ya kurang lebih di bawah 2,3 juta lah. Akan tetapi untuk versi termurahnya itu bisa kalian beli dengan harga kurang lebih 1,850, sekarang udah turun banget. Yang awal rilisnya kalian dapetin dengan harga 1,99, sekarang udah turun ke 1,850. Kayak gimana sih HP 1,850? Berarti kan masuk 1 jutaan ya. Tapi saran saya kalian ambil yang 6128 aja. Kenapa? Karena RAM-nya lebih besar dan juga storage-nya juga lebih besar. Karena nanggung banget RAM 4 di tahun-tahun 2022 atau 2023 nanti ya. Karena di 2021 aja RAM 4 tuh udah agak lemot loading gitu loh. Dan juga banyak banget aplikasi akhirnya yang terpangkas. Apalagi untuk handphone dengan prosesor entry level, saya rasa kalian harus ambil yang RAM 6GB deh. Dan kita nggak tahu seberat apa aplikasi Android di 2022 nanti. Handphone ini terdiri dari 3 varian warna. Yang pertama adalah berwarna black yang saya review saat ini ya. Blacknya ini agak ke grey ya, dan juga ada purple dan ada juga green. Jadi ada 3 varian warna. Yang paling susah tuh kayaknya yang purple deh. Yang green sama black itu cukup banyak di e-commerce ya. Jadi kalian bisa gampang banget temuinnya. Dan untuk paket penjualan dari Infinix Hot 11 NFC, kalian bisa cek langsung di deskripsi video yang udah saya buat unboxingnya. Tetapi secara ringkas, paket penjualannya yang pertama adalah kalian bakal dapat kabel data dan juga charger 18 watt dari Infinix, softcase karet gitu ya, dan juga anti gores, yang anti goresnya ini suruh pasang sendiri, dan juga kartu member X Club yang menurut saya nggak ada gunanya juga sih. Nah, bicara layar, Infinix Hot 11s NFC ini memiliki layar berukuran 6,78 inci dengan proteksi Neck Dinorex T2X Strip 1, dimana Neck Dinorex ini dipakai juga di Nokia 8.1 ya. Seenggaknya HP 1 jutaan ada proteksi layarnya loh. Dan resolusi dari Infinix Hot 11s NFC ini adalah Full HD Plus. 1 jutaan dapat Full HD Plus. Gokil banget sih menurut gue racikan dari si Infinix ini ya. Dan menurut gue itu super worth it. Dengan refresh rate-nya 90 Hz. Bayangin, gokil banget ya. 1 jutaan dapat 6,78 inci, ada proteksi layar dan juga Full HD Plus, walaupun masih panel IPS ya. Dan juga bagian belakangnya ini adalah plastik ortopedic biasa. Tapi desain dari bagian belakangnya ini saya akuin cakep loh. Dia tuh nggak norak gitu, nggak neko-neko, dan nggak banyak tulisan, cuma ada tulisan Infinix di bagian belakangnya. Secara fisik HP ini beratnya nggak seberat Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC, walaupun layarnya itu lebih besar dari Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro. Berat HP ini cuma 205 gram. Tingkat ketebalan HP ini masih diterima di tangan saya. Kalau misalnya Poco X3 Pro itu lumayan lebih tebal banget ya. Kalau ini masih standar HP 1 jutaan yang layarnya lebar lah, sekitar 0,9 cm atau kurang lebih 1 cm dengan penggunaan softcase-nya ya. Fingerprint sensornya juga udah keren banget, itu ada di bagian samping, menyatu dengan tombol powernya. Nah, untuk SIM card dari handphone ini menggunakan dedicated SIM slot. Jadi SIM 1, SIM 2 dan juga micro SD itu bisa digabung masuk, nggak usah milih SIM 2 atau micro SD. Langsung aja semua bisa masuk di HP ini. 1 jutaan loh. Dan hal yang menyenangkannya lagi, HP ini dual speaker. Jadi speakernya yang atas nyala, yang bawah nyala kalau kita bermain multimedia atau game ya.
nggak cuma terima telepon dan lain-lain. Namun sayangnya HP ini konektivitasnya itu masih 4G. Ya namanya juga harga 1 jutaan ya, 2 juta kecil lah ya kalau yang 6128. Tapi menurut saya pribadi 4G ini masih kepake banget sih di tahun-tahun ke depan, kurang lebih sampai 2023 akhir lah ya. Dikarenakan progres jaringan 5G saat ini juga belum kenceng-kenceng banget gitu ya. Dan juga paketnya sih masih jarang banget ditemuin, paling di Simpati aja gitu kan. Dan masih uji coba juga. Selain 4G, konektivitas selain dari HP ini adalah tentunya ada WiFi, tapi tidak ada infrared, Bluetooth ada 5.0. Dan yang paling worth it ada NFC-nya. Kenapa? Karena di tahun-tahun ke depan penggunaan NFC atau non tunai itu bakal kepake banget ya. Sekarang aja semua transportasi publik di Jakarta atau Jabodetabek itu menggunakan NFC ya. Apalagi di tahun-tahun ke depan pasti bakal kepake banget di NFC-nya. Untuk baterai, Infinix Hot 11S NFC mengusung baterai 5000 mAh dengan charging 18 watt. Jadi kalau di charge dari 10% hingga 100% kurang lebih memakan waktu 2 jam 15 menit atau 2 jam 20 menit ya. Itu dari 10% ya, bukan dari 0% ya. Dan dengan catatan handphonenya juga tidak sambil dimainin. Oh iya, HP ini menggunakan Android 11 dengan dukungan OS XOS-nya punya Infinix ya, XOS 7.6, dimana menurut gua XOS ini smooth banget loh. Walaupun HP 1 jutaan, tapi kalau kita bandingkan dengan merek sebelah ya, yang UI itulah ya, ini tuh smoothnya parah gitu loh. Buka menu di home lancar, swipe media sosial juga lancar, buka foto lancar, buka kamera lancar. Asik banget deh pokoknya pakai XOS 7.6 ini. Sampai saat ini sih saya pakai nggak ada bugnya ya. Baik itu bug di kalender, bug di kalkulator, dan lain-lain, nggak ada bug di XOS 7.6 ini. Setelah kita bahas OS dan juga Android-nya, sekarang kita bahas prosesornya. Nah, prosesor dari HP 1 jutaan ini yang dikeluarkan dari Infinix adalah MediaTek Helio G88, bukan Dimensity ya, jadi masih pakai Helio G88. Dimana G88 ini perbandingannya dengan G85 kurang lebih mirip-mirip lah. Dimana Helio G88 ini memiliki skor Antutu 230 hingga 240.000 dengan Antutu 9 benchmark. Menurut gua skor performa segitu untuk harga HP 1 jutaan atau 2 jutaan tipis itu udah oke banget. Apalagi dukungan XOS-nya ini juga smooth banget gitu untuk menu-menu dan lain-lain gitu loh. Nah, performa prosesornya ini gue juga buktikan dengan bermain Genshin Impact dengan settingan lowest 30 fps. Kalau di atas lowest 30 fps itu agak-agak lag atau agak-agak tersendat-sendat lah ya. Ya namanya juga HP 2 jutaan tipis atau 1 jutaan ya. Tapi untuk ukuran HP 1 jutaan menurut saya HP ini yang paling lancar dibandingkan HP-HP lainnya gitu. Dan enaknya juga saya bermain Genshin Impact kurang lebih 15-30 menit itu cuma anget doang. OS-nya ini benar-benar ngedukung durability saat penggunaan. Kalian bisa cek review dari Genshin Impact dimainkan di Infinix Hot 11S NFC di videonya, di link di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita beralih ke kamera. Gue pikir hal yang pertama kali di otak gue ketika gue beli HP 1 jutaan, kameranya itu seburik HP-HP 1 jutaan lainnya ya. Biasanya kan HP-HP 1 jutaan atau 2 juta tipis tuh ya kameranya ala kadarnya loh. Tapi hal itu dibantah oleh Infinix. Ketika gue coba langsung, ternyata dengan harga 1 jutaan atau 2 juta tipis ini, kameranya itu overkill banget, overpower banget. Untuk video selfie dan video dari kamera utama, perekamannya bisa merekam hingga 2K. Bayangin HP 1 jutaan bisa ngerekam 2K gitu. Di frame rate 30 fps. Hasil foto dari HP ini juga cukup oke, baik di siang. Namun kalau misalnya di malam hari ya begitulah ya. Namanya HP 1 jutaan, nggak bisa neko-neko lah kalau masalah foto di malam hari ya. Jangankan HP 1 jutaan, HP 2 jutaan menuju ke 3 juta aja juga banyak yang kurang bagus gitu kalau dipakai di malam hari, baik video ataupun foto. Dan untuk foto potret atau foto bokeh-bokehan, foto bokeh untuk HP 1 jutaan ini menurut saya so-so lah.
cukup bagus dan juga nggak begitu mengecewakan lah, di middle lah bisa kita sebut. Akan tetapi sayangnya hasil foto dan juga hasil video dari Infinix Hot 11S NFC ini menurut saya terlalu oversaturated dan brightness dan kontrasnya itu tinggi banget ya. Jadi warna objek yang direkam atau difoto antara mata saya dengan yang direkam itu hasilnya oversaturated banget. Tapi tenang aja, kalau kalian nggak suka bisa kalian edit di aplikasi-aplikasi edit foto yang legal atau ilegal juga banyak ya. Gokilnya lagi HP ini banyak banget lampunya. Di belakang ada LED-nya, 4 biji lagi LED-nya. Di depan juga ada lampu LED-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngevlog malam hari ataupun ngevlog di tempat-tempat gelap ya, baik itu kamera depan atau kamera belakang, HP ini LED-nya udah tersedia di depan dan di belakang. Jadi totalnya kurang lebih 6 LED ya, karena di depan 2, di belakang 4. Selain LED-nya banyak, ternyata autofocus dari handphone ini saat melakukan perekaman video itu ciamik banget. Kalian bisa lihat nih hasilnya nih. Hasilnya bagus banget. Dia cepet banget ketika objek didekatkan ke kamera Infinix Hot 11S NFC ini. Benar-benar cepet fokus dan saya cukup kaget dengan hasil dari HP sejutaan ini. Saya pikir benar-benar jelek atau burik. Ternyata bagus bro. Nah sayangnya perekaman videonya tidak didukung oleh Electronic Image Stabilization. Jadi ketika kita ngerekam video masih agak goyang-goyang sih. Nah gimana caranya biar stabil? Itu bisa pakai software atau aplikasi pihak ketiga yang tutorialnya sudah saya buatkan di channel saya. Jadi jangan lupa untuk cek link di deskripsi atau di kolom komentar ya. Videonya yang seperti ini nih. Jadi kesimpulannya gimana nih Bang? Jadi kesimpulannya menurut saya HP ini sangat worth it untuk dipakai di tahun 2022. Yang pertama adalah kameranya ternyata overpower dan bagus. Yang kedua ada NFC, di mana NFC itu sangat-sangat berguna untuk transaksi di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga baterainya gede. Yang keempat layarnya Full HD Plus udah bagus banget ya, dan stereo speaker juga. Yang kelima mungkin sayangnya ini masih Helio G88 sih ya. Akan tetapi nggak masalah ya bagi kalian yang bukan gamer atau kayak saya mainnya cuma Mobile Legends doang gitu loh. HP ini perlu kalian lirik karena ini bener-bener worth it untuk harga 1,9. Mungkin nanti yang RAM 6GB, ROM 128GB bakal turun harga lagi ke 2 juta pas. Kita kan nggak pernah ketahui kan ke depan Infinix bakal ngeluarin produk apa lagi. Oke, jadi itu aja ya. Sekian dari Bro Musa pamit.